Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afan Buya, ini di luar tema. Bagaimana hukumnya sholat ketika pikirannya kemana-mana Buya? Orang mencerahnya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat pikirannya kemana-mana, asalkan dia memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, sholatnya sah. Cuman dia tidak khusyuk. Sholatnya sah. Dan khusyuk bukan menjadi syarat sahnya sholat. Maka dianjurkan untuk berusaha khusyuk. Kecuali dinukil dari Imam Ghazali, khusyuk menjadi syarat sahnya sholat. Oh, bahaya nih. Kalau tentu itu pun ditafsiri seperti apa sih yang dimaksud. Khusyuk menjadi syarat sahnya sholat. Kalau khusyuk menjadi syaratnya sholat, enggak khusyuk, enggak sah, kayaknya enggak ada yang sholat setelah itu. Ingat toko, ingat istri, ingat anak, ingat itu. Jadi khusyuk bukan syarat sahnya sholat. Akan tapi khusyuk adalah ruh atau khusyuk itu adalah satu rasa makna. Dan itu pengalaman pribadi sekali. Ditandai dengan khusyuknya jawarih. Biarpun khusyuk adalah hati. Yang tahu adalah Allah. Biarpun orang kelihatannya begini, bisa saja pikirannya kemana-mana tadi. Wah, kalau sholat nggak bergerak. Tapi kemana-mana pikirannya, macam-macam. Maka yang diterima oleh Allah, yang mendapatkan pahala banyak adalah yang dengan khusyuk. Yang biqadri ma yaqiluhu, yang ia sadari dari yang ia baca. Maka khusyukan itu adalah, khusyuk yang sejati adalah mengikuti apa yang ia ucapkan. Mengikuti apa yang diucapkan. Karena Anda semua akan tahu bahwasanya ini tangan kanan saya. Ini kiri. Kalau saya ngomong tangan kanan saya ini, berarti saya pasti nggak khusyuk. Tangan kiri yang saya angkat, saya ngomong tangan kah? Nggak nyambung berarti. Makanya waktu dia membaca ayat Al-Quran di situ isi neraka, kok ingat surga, berarti nggak nyambung. Sehingga cara menghadirkan kekhusyukan itu para ulama mengajarkan. Renungi apa yang engkau baca dalam sholatmu. Jadi paling tidak itu mengikat. Kalau kita ingat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Dan ini. Nggak ingat lagi yang lainnya. Maka kapan dia tidak serius dengan apa yang dibaca? Ingat tokonya. Ingat permasalahannya. Ingat hobinya. Ingat cita-citanya. Jadi kalau pikiran kemana-mana itu bukan yang bertanya saja, siapapun bisa. Jadi setan itu macam-macam. Ada setan penyair. Karena yang sholat penyair, oleh setan dikasih ide-ide. Waktu sholat ketemu ide membuat syair. Setannya penceramah sepertinya. Jadi penceramah itu kalau sholat punya ide, nanti saya ceramah apa sih? Ya, termasuk nyari kunci mobil tuh ketemunya di waktu sholat katanya. Assalamualaikum di mobil, di meja. Berarti waktu sholat dia mikir. Jadi seperti itu. Jadi setannya banyak. Jadi maka dari itu belajar khusyuk memahami maknanya. Kata Imam Haddad, kalaupun kita belum bisa khusyuk memahami makna karena mungkin terbatasnya pengetahuan kita tentang makna yang kita baca, maka paling tidak ikuti lafaz, seolah-olah kita melihat lafaz tersebut. Bismillah, bi, ba, sin, mim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengikat agar pikiran kita tidak kemana-mana tadi. Tapi sah sholatnya. Dan khusyuk itu wahbi, karunia dari Allah. Enggak bisa dibuat-buat. Maka mintalah kekhusyuan kepada Allah. Kadang setiap orang pun berbeda-beda. Ada suatu ketika dia sholat tenang dan khusyuk. Esoknya enggak sama sekali. Sehingga khusyuk ini hendaknya dikunci. Sehingga di dalam melakukan satu ibadah itu ada kunci. Dikasih lapis-lapis begitu. Jadi sebelum sholat ada qabliyah. Lalu ada ba'diyah. Jadi kalaupun seandainya ada yang kurang beres, ba'diyahnya. Jadi mikir sandalnya waktu ba'diyah. Tapi kalau assalamualaikum langsung lompat, berarti assalamualaikum sandalku di kiriku kananku. Jadi makanya hikmah di balik sholat sunnah zikir itu adalah untuk mengunci, melapis, membentengi sholat fardu ini agar aman. Bahkan dikatakan oleh baginda itu yang bisa menambal kekurangan sunnah yang dilakukan itu penambal daripada
kekurangan yang ada dalam sholat fardu. Seperti itu. Berusahalah untuk khusyuk. Berusaha khusyuk itu sendiri sudah dinilai khusyuk oleh Allah. Dan khusyuk ini pengalaman pribadi, nggak bisa. Wah, alhamdulillah kalau saya sholat, ya siapa yang bohong pun nggak ada yang tahu, nggak ada alat deteksi khusyuk. Alat deteksi khusyuk nggak ada. Orang nggak ada deteksi pikiranmu lagi ingat apa, nggak ada, nggak keluar, nggak seperti dicap mungkin langsung kelihatan gambar, kamu lagi mikir gunung, nggak ada. Jadi makanya khusyuk itu sangat pribadi. Maka belajarlah khusyuk dengan cara tadi merenungi, membaca bacaan sesuai dengan yang baca kita hadirkan di hati kita.